memang dari hasil pemeriksaan menunjukkan 99% identik. Inilah babak baru kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gatot Brajamusti kepada korban CT, di mana CT mengaku pernah dipaksa aborsi saat hamil pertama. Namun pada saat hamil kedua kalinya, CT menolak untuk aborsi. Setelah tim penyidik melakukan tes DNA terhadap putra dari CT dan Gatot Brajamusti sendiri, akhirnya terbukti bahwa hasil tes DNA menunjukkan 99% identik. Laporan dari penyidik 2 hari yang lalu memang untuk hasil lapor terkait dengan pemeriksaan DNA putra dari korban yang pertama dan dibandingkan dengan AGB, memang dari hasil pemeriksaan menunjukkan 99% identik. Sehingga dengan hasil tersebut dalam waktu dekat ini antara hari Kamis sampai Jumat kita perkirakan nanti penyidik akan melakukan gelar perkara. Jadi laporan CT jadi terbukti kan bahwa CT ini melakukan hubungan seksualnya dengan GB. Sebelumnya kan pernah hamil juga dengan GB kan digugurkan. Yang kedua ini yang tidak digugurkan. Keidentikan tes DNA antara Gatot Brajamusti dan putra dari CT mengisyaratkan dengan jelas bahwa keduanya memang ada hubungan ayah dan anak. Namun bagaimana dengan laporan CT sendiri ke Polda Metro Jaya yang mempidanakan Gatot Brajamusti dengan pasal tentang dugaan pencabulan dan pelecehan seksual? Benarkah hasil tes DNA yang identik langsung membuat status AA Gatot dinaikkan menjadi tersangka? Pokoknya yang jelas hamil pertama saya digugurkan, yang kedua baru. Kebetulan saya saat itu sudah pergi dari Padepokan, jadi sudah bisa dibesarkan ya Bang? Dibesarkan, melahirkan di luar gitu ya. Nah, Gatot sendiri tidak mengakui kalau itu anaknya. Makanya dari kejadian ini yang tadinya tetangga saya nggak tahu akan masalah saya, dari media semua mereka tahu dan akhirnya mereka mendukung saya, dan akhirnya nama saya bersih lagi bahwa saya dari dulu sudah menjadi korban. Saya sudah korban dicekoki sabu itu gitu. Akhirnya saya aneh. Walaupun itu benar bahwa itu tes DNA-nya adalah 99, tapi tidak menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan. Kenapa? Karena di situ tidak pernah ada visum. Dan mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa dengan tes DNA ini menjadi terang itu adalah perbuatan yang Gatot. Tidak juga. Ketika seseorang melaporkan adanya dugaan tentang pelecehan seksual, maka yang dibuktikan lebih dulu ada nggak pelecehannya? Ada nggak unsur pemaksaannya di sana? Apakah itu ada kekerasan seksual? Kita bisa lihat dari penggunaan sabu, di mana CT juga menjadi edik, menjadi kurang begitu normal karena penggunaan sabu ini oleh GB pada saat melakukan hubungan seksual. Berarti sudah berapa itu? 3 alat bukti. Yang dipersyaratkan minimal 2 alat bukti yang cukup, tentunya ya sudah terpenuhi. Namun demikian, untuk menaikkan statusnya GB menjadi tersangka, tentunya tetap melalui proses ya, proses dari nanti gelar perkara yang ada. Di saat Gatot Brajamusti yang tertangkap karena kasus narkoba terancam pasal lain tentang pelecehan seksual, artis yang sering menebar sensasi Nikita Mirzani juga kini terancam akan dipolisikan. Pasalnya, pasca heboh video mesranya dengan Zack Lee, janda 2 anak itu kini membuat lagi sensasi dengan mengunggah video berjudul Mandi Kucing.
Akibatnya isi video itu meresahkan masyarakat sehingga berujung pada pelaporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu benarkah karena video Nikita Mirzani, pihak KPAI langsung menggelar rapat dengan Bareskrim Polda Metro Jaya serta pihak Kominfo? Tadi dilakukan koordinasi, KPAI sudah melakukan telaahan khususnya telaah di bidang hukum. Kita verifikasi video yang dimaksud dan kemudian kita juga sudah minta kopinya dari Kominfo. Setelah itu kita lakukan telaah bahwa di situ ada unsur-unsur yang klop dengan yang dimaksud di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan juga Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Sebagai hasil rapat mendadak itu, pihak KPAI akan segera memanggil Nikita Mirzani untuk melakukan klarifikasi. Benarkah video yang diunggah Nikita Mirzani dinilai berpotensi akan merusak moral anak-anak sebagai generasi penerus bangsa? Lalu seperti apa reaksi Nikita Mirzani ketika menanggapi kabar tentang akan dipanggil KPAI? Benarkah Nikita Mirzani seolah tak tahu diri dan malah meradang karena merasa kebebasannya untuk berekspresi dibatasi? Justru dari hasil pertemuan ini salah satu tindak lanjutnya adalah minta klarifikasi yang bersangkutan. Bikin vlog juga masih dijadiin masalah gitu. Jadi gue mesti gimana tinggal di Arab gitu kan nggak mungkin. Kan vlog Niki kan udah dikasih filter untuk 18 tahun ke atas gitu. Kalau anak-anak bisa mengakses ya itu bukan salah Niki. Lagian kalau memang mau ditindaklanjuti ya semuanya aja sekalian yang ada di YouTube lain gitu. Kenapa harus Niki doang? Kenapa salah satunya memanggil, mengingatkan jika benar iya, kamu punya tanggung jawab. Tidak hanya sekedar kebebasan berekspresi, kebebasan di dalam mengunggah dan juga mengunduh, akan tetapi di situ punya tanggung jawab. Karena ada akibat, baik itu akibat hukum maupun akibat sosial. Belum ada. Tapi nggak usah lah tegur-tegur Niki, ngapain sih? Kan Niki nggak melakukan kejahatan. Jika Nikita Mirzani tersandung kasus video yang meresahkan masyarakat, seperti apa kisah Yuni Syara yang lagi-lagi akhirnya kembali gagal dalam asmara? Apa yang membuat Yuni mengakhiri hubungannya dengan Chiko Hakim meski telah berencana menikah? Sementara itu seperti apa kisah Cita Citata yang kembali ke pelukan Amrita Wasikal? Apa yang membuat Cita seperti menjilat ludah sendiri? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Meninggalkan kasus Gatot Brajamusti yang akan kembali menjadi tersangka, maka inilah kabar panas terkait kandasnya kisah asmara Yuni Syara dan Chiko Hakim. Ada apa dengan Yuni Syara yang hubungan asmaranya lagi-lagi selalu kandas di tengah jalan? Sementara itu di lain kisah bagaimana kisah Cita Citata yang seperti menjilat ludahnya sendiri lantaran ternyata sudah kembali lagi menjalin kasih dengan sang mantan Amrita Wasikal.